Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak James Evan Tumbuhan yang merupakan Head Unit Investment Spesialis Bahana Sekuritas, dan kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, kemudian proyeksi terutama pasca libur panjang Lebaran nanti terkait juga dengan beberapa sentimen yang berkembang sampai sejauh ini. Kita akan langsung sapa saja Pak James. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga Pak James sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini tampaknya hari terakhir perdagangan jelang libur panjang Lebaran di 2024. Indeks harga saham gabungan berbalik arah menguat ke zona hijau ketika di sesi pertama pada pagi tadi sempat bergerak di zona merah, dan hari ini secara intraday mencoba mendekati atau menembus di atas level 7.300-an, tapi tadi di 7298 hanya tinggal beberapa poin saja sebenarnya. Analisis Anda, penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini, terutama jelang libur panjang Lebaran 2024. Oke, kalau menurut saya saat ini penguatannya secara teknikal memang kalau kita lihat secara garis moving average di 100 ya, karena di situ ada seperti level 7176 kemarin. Kemudian ketika dalam beberapa hari terakhir dari 27 Maret sampai dengan 3 April akan terjadi koreksi, terutama di warna yang saham-saham perbankan. Nampaknya dari hari Kamis tanggal 4 sampai dengan hari ini rebound ya. Jadi memang sebetulnya juga penguatan beberapa didorong juga oleh beberapa sektor menguat, dan juga salah satunya juga yang memiliki market cap besar juga yang hari ini naik besar, yaitu brand ya. Tapi secara garis besar memang saat ini composite atau indeks harga saham gabungan menguji area level yang tadi saya sudah sebutkan bahwa 721 merupakan area level support, sedangkan untuk level resistance-nya kita bisa lihat di level 7.320 ya. Untuk resistance itu ada di resistance di moving average di moving average 20-an gitu. Baik Pak Evan, tadi suaranya kurang terdengar Pak, bisa diulang kembali untuk dari sisi supportnya Pak Evan. Tadi resisten Anda 7.000 hingga 7.320. Ya, oke. Untuk support levelnya kita bisa lihat level 7.776 untuk area supportnya, di situ ada di support tahanan di MA 100-nya. Jadi kita bisa lihat adalah area supportnya memang penguatannya, reboundnya itu memang karena technical dari pergerakan apalagi terutama kemarin diiringi oleh beberapa saham-saham perbankan yang kembali rebound setelah beberapa hari sebelumnya memang terjadi koreksi yang cukup dalam ya. Baik Pak Evan, hari ini dari sisi rotasi pergerakan sektoral, ketika dari perbankan yang hari sebelumnya menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan, tampaknya hari ini terdampak dari aksi profit taking dan diambil alih oleh infrastruktur, dan cukup dominan juga saham-saham grup Prayogo Pangestu hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Secara year to date, rata-rata saham grup Prayogo Pangestu ini mengalami koreksi ketika di tahun 2023 ini sudah mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan. Nah, kita akan coba ulas satu persatu, dan kebetulan juga ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami ini Pak Ivan. Yang pertama kita ke BRPT terlebih dahulu Pak. Hari ini juga ikut mengalami penguatan. Pertanyaan datang dari Bapak Wimur ini menanyakan BRPT support dan resistennya, terutama dalam menghadapi perdagangan nanti pasca libur panjang Lebaran 2024. Oke, saat ini kalau kita lihat BRPT, teman-teman bisa melihat dari tanggal awal Januari itu merupakan area sideways-nya ya, dari dari akhir Januari, dari 31 Januari itu berada di range kurang lebih di 995 sampai dengan 1060. Nah, kalau kita coba lihat support terdekatnya yang bisa teman-teman perhatikan ada di level 925 untuk saham BRPT, sementara untuk resistance levelnya itu di area 1060. Nah, apabila dalam beberapa hari ke depan dapat menembus area resistance 1060, ini ada potensi buat rebound setidaknya sampai ke 11.5. Halo Pak Evan, kita terputus-putus penerimaan dari studio Pak, bisa diulang kembali di penjelasan Anda yang terakhir? Iya, jadi untuk BRPT saat ini berada dalam zona sideways, dan kalau kita lihat untuk area supportnya
kita bisa melihat support levelnya untuk di BRPT di level 925, sedangkan untuk resistance-nya di level 1060 ya. Jadi untuk area terdekat dalam support resistance di BRPT seperti itu, Mas. Sedikit. Secara year to date, BRPT sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, sempat bergerak di atas level 1700-an. Dari sisi pola, apakah ada sinyal pembalikan uptrend untuk BRPT atau masih downtrend sampai sejauh ini? Saat ini memang downtrend-nya sudah cukup berakhir, cuma dalam area konsolidasi. Dan mungkin level yang perlu diperhatikan ketika kita mau mencari pola reversalnya adalah ketika BRPT ini bisa keluar dari area level 1080 sampai dengan 1100. Itu merupakan key point untuk reversalnya. Nah, kalau apabila 1100 itu bisa ditembus, setidaknya sampai ke kurang lebih bisa di 1275-an begitu ya. Baik. Next target. Selanjutnya kita beralih ke saham grup Prayogo Pangestu lainnya, ada Cuan, Pak Evan. Pertanyaan dari Ibu Lestari dari Jakarta. Kalau mau entry di harga berapa? Support dan resistennya. Hari ini Cuan juga menguat signifikan di 8,94%, ditutup di 5425. Masih direkomendasikan masuk tidak? Oke, saat ini Cuan kalau kita lihat pergerakan harganya sudah berada di area oversold di RSI, misalkan indikator. Kita lihat hari ini ada penguatan kurang lebih 8,94%. Saat ini berada mengetes area MA20. Apabila mau masuk mungkin bisa dipertimbangkan di area level 5350 sampai dengan 5400. Jadi kalau misalkan kita lihat ini sudah pelan-pelan reversal testing setidaknya resisten terdekat di level 5800 untuk resisten terdekatnya. Baik, jawaban untuk Ibu Lestari dari Jakarta menanyakan saham Cuan ini dalam beberapa waktu terakhir juga cenderung mengalami pelemahan, Pak Evan. Pertanyaan sama tadi dengan BRPT dari sisi pola pergerakannya, seperti apa dengan tekanan yang cukup dalam sudah terjadi? Hampir sama, kurang lebih kalau kita lihat pergerakannya dari Desember 3 itu sudah downtrend, dan kalau kita lihat di bulan Maret ini tanggal 20 Maret itu sudah masuk ke area sideways. Justru di area sideways ini bisa jadi perlahan akumulasi untuk Cuan. Kemudian dengan target resisten yang tadi sudah saya sebutkan ya, kurang lebih dari 5.800 untuk terdekatnya resistensinya. Baik, analisis untuk Cuan Ibu Lestari dari Jakarta. Kita beralih ke saham grup Prayogo Pangestu lainnya, ada Brand, Pak. Hari ini mengalami kenaikan yang paling tinggi dengan posisi penguatan hari ini. Analisis dan rekomendasi Anda untuk Brand. Ya. Sama-sama, jadi kurang lebih hampir sama Brand BRPT Cuan itu dalam gerakan 20 Maret sampai dengan awal 2 April, 3 April itu berada dalam zona sideways. Cuma memang kalau kita lihat Brand ini jalan duluan. Ya, kalau kita lihat saat ini di Brand breakout dari MA 100-nya ada volume yang cukup besar di hari ini juga. Dan memang saat ini kalau menurut saya kalau yang sudah punya Brand mungkin masih bisa di hold. Untuk resistance areanya kita akan testing terdekat di level 7.200. Next resistance di kurang lebih di 8.100. Jadi saat ini pola pergerakannya kalau kita lihat dari Januari koreksi, kemudian di Maret ini sudah mulai konsolidasi di area sideways, dan saat ini sudah breakout dari moving average 100. Baik Pak Evan, bagaimana Anda melihat pergerakan dari saham-saham grup Prayogo Pangestu yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan? Apakah ini akan terus berlanjut? Mengingat dari sisi kinerja 2023 tampaknya rata-rata kurang bagus. Apakah ini hanya rotasi sektoral saja? Ketika dari saham-saham grup Prayogo Pangestu sudah koreksi dalam, para investor mencoba untuk masuk kembali. Menurut saya lebih ke rotasi sektoral ya. Kalau misalkan terutama yang Brand gitu ya. Kalau kita lihat secara valuation juga memang sudah cukup mahal di harga sekarang dia. Apalagi berkaca pada harga IPO-nya ya. Kita lihat harga IPO-nya sudah melambung tinggi banget, dan saat ini secara valuation wise memang sudah berada di kurang lebih yang rata-rata atau gerakan dari price to earning per share juga sudah cukup tinggi. Jadi mungkin lebih kepada rotasi sektoral dan juga mungkin technical starting untuk saat ini sih. Baik, artinya secara keseluruhan rawan profit taking tidak? Ya, betul, hati-hati untuk profit taking, karena balik lagi kalau kita lihat pergerakan harga saham grup itu beberapa yang sudah fee-nya sudah over value banget, jadi hati-hati untuk long term investingnya. Oke, analisis dari beberapa saham grup Prayogo Pangestu yang hari ini menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan dan juga cukup mendominasi tadi, terutama di perdagangan sesi pertama yang masuk ke dalam deretan top gainers.